sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan majelis yang baik ini, yang telah memuliakan lisan kita untuk basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah banyak lisan kita basah untuk bicara perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat bagi agama dunia dan akhirat kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesadaran kepada kita sehingga tidak tidur dalam kelalaian, menjaga mutiara berharga yang ada dalam sanubari kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan atas Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad, putranya Abdullah, Nabi yang telah memenuhi hak-hak Allah dengan sebaik-baiknya pemenuhan. Tidaklah kesusahan melainkan Allah yang akan membebaskannya. Semoga kesusahan kita Allah bebaskan semuanya, dan semoga terlimpahkan pula kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang lurus yang telah dicontohkan olehnya. Melanjutkan kajian kitab Anwarul Lami'ah karya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan Al-Hadrami, yang kitab ini menjelaskan kitab Risalatul Jami'ah, kitab fikih yang kitabnya tipis, ukuran tipisnya hanya sebesar ini, tapi dijelaskan tebalnya seperti ini. Ini isinya ilmu semua, mengajarkan ibadah kita supaya benar. Kitab Risalatul Jami'ah dikarang oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau murid terbaiknya Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang ratibnya, yang zikirnya susunan zikir tadi yang kita baca bersama. Kemarin sudah dijelaskan tentang rukun Islam. Sekarang fi syurutil Islam, membahas tentang syarat-syarat Islam. Dalam kitab ini disebutkan syarat-syarat Islam itu ada 7. Jadi kalau ada 7 ini, maka dia pantas disebut sebagai orang Islam. Bukan Islam KTP yang kemarin saya bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, al-adlu. Syaratnya Islam itu adalah orang tersebut harus berakal. Kalau gila, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai orang Islam. Misalnya ada pasien keluaran dari Mamboro, tiba-tiba datang sama Pak Imam, mau menyatakan masuk Islam. Itu Islamnya tidak sah, tidak diterima. Dia syaratnya harus berakal. Yang kedua, harus balik. Ya. Usianya balik, maksimal 15 tahun. Ya. Maksimal balik itu 15 tahun. Karena ada anak yang balik 9 tahun sudah haid, dia terhitung balik. Atau dia sudah mimpi basah usia 9 tahun, maka dia terhitung balik. Tapi ada perempuan yang tidak haid usia 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, 13, 14, 15 tahun, maka dia dihukumkan balik. Ya, jadi maksimal balik itu usia 15 tahun. Kalau sudah balik, maka dia wajib menjalankan syariat Islam. Tidak lagi orang tuanya lagi yang tak isi dosa, tapi anak sudah mulai bukunya
lembaran catatan kehidupannya sudah tertulis. Dan ini pendapat yang muktamad di dalam mazhab. Tapi Imam Al-Bulkini mensahkan bahwa Islamnya anak kecil itu sah berdasarkan dalilnya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali masuk Islam pada usia masih kecil, belum balik. Atau bitabiati li ahadil abawain, karena dia mengikuti salah satu dari orang tua. Karena bapak ibunya Islam, dia juga akhirnya Islam. Yang syarat ketiga adalah bulughu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal mukallaf. Syaratnya Islam adalah dia telah sampai dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau di gunung-gunung tidak ada ustadz yang berdakwah ke atas, sehingga dia nyembah patung, nyembah pohon, ya, maka dia tidak berdosa. Dan tidak wajib Islam mereka, karena belum ada dakwah. Tapi kalau sudah ada radio naik ke atas, ya, salurannya sudah sampai, ada orang putar-putar radio, ada seruan-seruan tentang ajaran Islam, maka disitulah dia sudah memenuhi syarat harus masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, maka kena hukum atas apa yang dia lakukan dari perbuatan menyembah patung dan pohon. Yang keempat, syaratnya Islam apalagi? Beriman kepada Allah dan malaikatnya serta kitabnya dan rasulnya. Jadi harus percaya kepada Allah. Agama Islam harus percaya. Tapi banyak orang KTP-nya Islam tapi masih pesugihan. Allahnya dikemanain itu? Dia masih minta sama setan. Berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai orang Islam. Harus beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab suci Al-Quran, dan juga beriman kepada Rasulnya. Syarat yang kelima apa? Yaitu beriman kepada ketetapan Allah, takdir Allah. Baik buruk itu berasal dari Allah. Jangan baiknya doang. Kalau banyak uang, rezekinya lancar, tokonya laris manis, dia imannya naik sama Allah. Tapi kalau tokonya sepi, mulai temperamen sama Allah, marah-marah sama Allah. Padahal Allah Rabbul Alamin yang ngurus, yang mengatur, yang merawat makhluk yang diciptakan. Ya, jadi harus ridho dengan takdirnya Allah. Suami nambongo, ya harus ridho. Sambil berdoa, kalau sudah berdoa, sudah diupayakan apapun masih tetap nambongo, ya harus ridho. Karena itu takdir dari Allah, ketetapan dari Allah. Tapi tetap manusia dianjurkan untuk ikhtiar, berusaha, dan juga berdoa. Wal ba'tsil akhir,
Dan juga harus beriman kepada kebangkitan, bahwa kita semua manusia akan dibangkitkan. Jangan seperti orang ateis. Orang ateis yang tidak percaya ada Tuhan menyatakan bahwa manusia kalau sudah mati selesai sudah. Tidak lagi ada pertanggungjawaban di akhirat. Tapi kebanyakan kita tahu ada hari kebangkitan, tapi kelakuan kita seperti orang tidak mau pulang. Masih menipu orang, masih zalim sama orang. Ya. Itu tandanya apa? Seolah-olah kita tidak meyakini ada harinya kebangkitan. Kalau kita meyakini ada hari kebangkitan, ada hari neraka, ada neraka, tentu kelakuan kita akan berupaya menyelamatkan diri. Syarat Islam yang keenam adalah salamatul muslimin miyadihi wa lisani fidamin aw irdin aw malin ma'an nasihati lahu. Syaratnya Islam adalah harus orang-orang Islam itu selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Kalau KTP kita mau diakui tidak hanya di negara dan di kerajaan Allah, maka harus selamatkan kaum muslimin dari kejahatan tangan dan lidah kita. Jangan lidah kita mudah mencaci maki orang, menyinggung orang, nata meme sama orang, basuh supu orang, merendahkan orang. Tangan kita juga tidak boleh jahat sama orang. Baik di dalam urusan darah, maksudnya tidak boleh memukul, membunuhnya. Banyak tetangga dengan tetangga berkelahi. Ya, antar desa berkelahi. Padahal kalau diperiksa KTP-nya agamanya Islam. Jadi kalau kita mau menerima Islam sebagai agama harus punya konsekuensinya tadi, memenuhi 7 syarat tadi. Di antaranya tadi selamatkan kaum muslimin lainnya dari kejahatan tangan kita dan lidah kita. Baik dalam hal darah, tidak boleh ditumpahkan darahnya, kehormatannya. Tidak boleh kita cemari reputasinya. Tidak boleh kita fitnah. Ya. Au malin, hartanya. Ya. Ma'an nasihati lahum. Ya, disertai menasihati mereka. Jadi kalau ada yang tidak baik kita harus nasihati. Yang ketujuh as-sidqu wa tasdiq. Syarat Islam adalah harus jujur. Makanya ada orang Badui ketika sudah masuk Islam, ya Rasulullah, apa yang saya harus kerjakan? Muhammad, jangan kau bohong. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau bohong. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu bohong. Karena dusta itu paling dibenci oleh Allah. Ala la'natullah 'alal kadzibin. Laknat Allah bagi orang-orang yang suka berdusta. Jadi bukan kelakuannya orang Islam itu suka bohong kan. Wa tasdiq,
Dan kelakuan orang Islam itu harus tasdik, dia harus membenarkan. Membenarkan apa? Ya rukun Islam itu dibenarkan. Rukun iman pun dibenarkan. Mal ikhlas. Semuanya harus penuh dengan keikhlasan. Baik di ucapan, baik perbuatan, baik dalam pengikutan kepada Nabi Muhammad. Wal mahabbah, dalam cinta pun harus jujur. Harus benar. Kalau ditanya sama orang, kamu cinta nggak sama Allah, sama Nabi Muhammad? Ibu kalau ditanya sama orang, ibu cinta nggak sama Allah, sama Nabi Muhammad? Kalau saya tidak berani bilang jawab cinta. Karena cinta itu harus ada jangan kayak iklan belah dadaku. Cinta itu harus ada bukti. Kita cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad karena kita benar-benar masih jauh dari kata pembuktian cinta. Cinta kita masih sedikit sekali. Tapi insya Allah dengan hadir di majelis ini, insya Allah ada cinta yang akan ditumbuhkan di dalam hati kita. Karena berawal dari majelis-majelis seperti ini. Wal mahabbah, dan cinta. Faman lam yakun mukhlisan, barang siapa yang tidak ikhlas di dalam keislamannya, tidak ikhlas di dalam beramal beribadah kepada Allah Ta'ala, malah justru dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, fahuwa munafik, maka dia adalah orang yang munafik. Orang munafik kan begitu, ngaku beriman tapi kelakuannya tidak menunjukkan orang beriman. Karena hakikat ikhlas itu adalah takhlisul amal an sawabi riya, menjernihkan amal dari cacat-cacatnya riya. Kita sholat jangan karena ingin dipuji mertua. Kita sholat jangan karena pengen dipanggil orang yang soleh. Kita sedekah jangan karena mau dipanggil sebagai orang yang dermawan. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbi, siapa orang yang tidak membenarkan dengan hatinya, yang mana dia timbul keraguan di dalam kewajiban-kewajiban Islam, atau dia keraguan di dalam sesuatu dari rukun-rukun Islam, atau dia menghalalkan yang diharamkan di dalam ajaran Islam, minum-minuman keras, ya. Topi miring dia bilang halal, daging babi dia bilang halal, aw harrama muhallalan, atau dia mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Misalnya daging ayam dia bilang haram. Ya. Yang tadi juga yang wajib dalam agama dia bilang tidak wajib. Jilbab dia bilang tidak wajib. Ya. Kalau dia secara sengaja melakukan hal tersebut, dalam hatinya ada keraguan seperti itu, atau ada pernyataan-pernyataan seperti itu, fahuwa kafirun, maka dia hukumnya sudah keluar dari Islam. Meskipun KTP-nya Islam. Kalau dia mengatakan minuman keras halal secara sengaja, bukan dalam kondisi mabok, maka dia sudah keluar dari Islam. Atau mengatakan jilbab tidak wajib, padahal jelas kewajiban dalam agama. Itu sudah keluar dari Islam. Kalau usianya 80 tahun, hangus itu ibadahnya selama 80 tahun. Hati-hati.
Yang berikutnya, kemarin dijelaskan mengajarkan anak supaya tawadu. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, arba'un tarfaul abda ila a'lad darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 perkara yang Allah akan meninggikan derajat seorang hamba setinggi-tingginya derajat, meskipun ilmunya sedikit, meskipun amalnya sedikit. Kita kan bukan seperti orang soleh terdahulu yang setiap malam sholatnya 500 rakaat. Bukan seperti Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang sholat setiap malamnya 1000 rakaat. Bukan seperti Imam Ibnul Mubarak yang setiap malamnya dia 100 rakaat. Bukan seperti penduduk kota Tarim, biar penjabatnya itu setiap malam sholat mutlaknya, sholat sunnah mutlaknya itu 100 rakaat. Kita belum sampai seperti itu. Tapi ada 4 perkara kata Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita punya 4 perkara ini akan mendapati kedudukan yang setinggi-tingginya. Apa? Yaitu al-hilmu. Dia punya sifat halim. Orangnya penuh toleransi, bermurah hati, lembut hatinya. Karyawannya salah, tidak langsung dia marah, dia biarkan. Ya. Nabi Muhammad ngajarkan begitu. Bahkan sampai 20 kali baru ditegur. Orang halim itu dia bisa menumpahkan marahnya, tapi dia bisa menahan hawa marahnya. Insya Allah di sini semuanya punya ya sifat halim ya. Jadi karyawannya jangan dimarah-marah langsung. Tidak dimarah, tempeleng katanya. Nah, jangan. Wa tawadu. Kemudian sifat tawadu. Tawadu itu apa sih hakikatnya? Tawadu itu seandainya seseorang itu jatuh dari kadarnya, terhina dirinya, dikecilkan, direndahkan dirinya sampai ke titik paling terendah, maka dia tidak menganggap apa yang dia alami itu sebagai ketawaduan. Maka orang yang seperti itu dia sudah merendah sama sekali, sudah benar-benar di level terendah sekali, dia merendahkan dirinya. Punya harta banyak tapi dia merasa nggak punya harta. Punya ilmu banyak tapi dia tidak merasa punya ilmu. Dia punya jabatan tinggi tapi dia tidak merasa punya jabatan. Seandainya orang hina-hina pun dia tidak marah. Ketika orang hina-hina pun dia tidak merasa marah dan tidak merasa dirinya sedang tawadu. Itu baru orang yang sejatinya tawadu. Tapi kalau timbul di hatinya, saya tawadu nih. Ya. Karena rata-rata begitu, mangkola aliman fahuwa jahil. Siapa orang yang menyatakan dirinya orang alim, ketahuilah orang tersebut adalah orang bodoh. Ya. Nah, anak kita tuh harus punya tawadu. Kalau mau selamat harus punya sifat tawadu. Makanya jangan dibiasakan anak pakai perhiasan yang mahal. Diajarin dari kecil. Ya.
Wasakha, dermawan. Tidak paipu. Coba kayak Haji Amin. Haji Amin itu ilmunya tidak seperti murid-murid seangkatan beliau. Tapi kecintaan beliau kepada guru tua, dan beliau punya sifat sakhiyun, orang dermawan. Menurut hikayat kan kisah-kisahnya begitu beliau. Bawa ikan, ada orang minta, dia kan tidak lagi pakai pikir panjang. Kalau kita kan masih di antara dua alam kan, kasih enggak. Padahal banyak kisah-kisah orang soleh terdahulu karena saking dermawannya. Karya Syekh Abu Madayan ketika mau pergi ke pasar, dia cuma bisa cukup beli 1 ekor ikan uangnya. Sudah dia beli nih, bukan 1 ekor, cuma beberapa ekor saja. Cuman dia sisakan 1 ekor buat anak istrinya. Di tengah jalan diminta itu ikan, dia kasih itu ikan, cuman dia sisakan 1 ekor, dia bawa pulang. Begitu dia belah itu ikan, ternyata ada uang, ada gantinya. Ada itu kisahnya kan, orang soleh hari-hari cuman minumnya susu kambing. Dia cuman punya harta berharganya 1 ekor kambing. Ketika hari raya Idul Adha, rencana mau dikurbankan. Kata istrinya, "Pak, kalau dikurbankan ini kambing, sedangkan kurban itu hukumnya sunnah. Memberikan makan istri dan anak hukumnya wajib." Akhirnya tidak jadi dikurbankan. Lewat Idul Adha, kemudian datang tamu orang soleh. Istrinya bilang, "Pak, potong Jo itu kan?" Karena memuliakan tamu hukumnya wajib. Insya Allah nanti ada gantinya. Karena sama-sama wajib. Nah, jadi kalau datang tamu itu disegerakan, dimuliakan. Hal perkara yang harus disegerakan diantaranya adalah memuliakan tamu. Nah, kadang ada tamu yang memang niatan dari rumah karena nggak ada apa yang dimakan, diminum, dia bertamu. Jangan sudah habis cerita sampai berbusa tidak keluar makanan dan minum. Saya tidak menyindir ini. Karena ini majelis beda. Kalau bertamu biasa. Nah, kadang juga ada yang pilih-pilih. Dia lihat, wah tamunya orang kaya ini, pejabat nih. Sudah langsung dia telepon, sudah restoran ayam bakar. Karena dia tahu nih, kalau saya berbuat baik sama dia, ada imbasnya, ada pantulan baliknya ini. Nah, itu tidak boleh. Muliakan tamu siapapun, mau orang kaya, orang miskin, semua dimuliakan. Akhirnya singkat cerita, disembelih ini kambing. Istrinya bilang, "Pak, sembelih di bawah kolong rumah. Jangan sampai kelihatan anak-anak kita, sehingga mereka sedih." Karena cuman itu, air susu itu yang jadi makanan hari-hari. Mereka tidak makan apa-apa kecuali minum air susu. Begitu sudah disembelih, istrinya di dalam rumah dengar suara langkah kaki di atap rumah mereka.
Dia pikir suaminya ada di atas. Ini istrinya keluar ke atas, dia dapati ternyata ada kambing yang besar. Dia panggil suaminya. Nah, padahal suaminya lagi melepaskan kulit kambing yang sudah disembelih. Akhirnya diperas karena anak istrinya sudah kehausan, kelaparan. Diperas itu susu kambing, bagian kanan keluar susu, bagian kiri keluar madu. Kira-kira mau dapat di mana itu? Hah? Ada? Susu kambing keluar satunya susu, satunya lagi madu. Karena apa yang diinfakkan di jalan Allah, Allah akan bahwa yukhlifu. Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik yang memberi rezeki. Maka kita jangan pernah ragu dengan apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Karena Allah akan ganti dengan yang terbaik dari apa yang pernah kita keluarkan. Wa 10. Sifat yang keempat adalah baiknya akhlak. Wa huwa kamalul iman. Kalau punya 4 tadi, maka sempurnalah iman seseorang. Yang terakhir, kitab Al-Barokah disebutkan man ladzaza akhahu bima yastahi. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, barang siapa yang melezatkan saudaranya dengan apa yang dia inginkan, maksudnya traktir temannya, lu mau makan apa? Gua bayarin ya. Pokoknya apa yang kamu inginkan saya bayarin. Begitu juga tamu, mau minum apa? Nah, kalau minumnya papa kembar kan apa? Minum kopi dulu, baru makan. Jadi kalau kita memuaskan saudara kita dengan apa yang menjadi keinginannya, selera dia, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan catat baginya beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah akan hapus beribu-ribu kejahatan. Wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah akan meninggikan baginya beribu-ribu derajat. Wa at'amahu Allahu min salasi jinan, dan Allah akan memberikan makan kepadanya dari 3 sorga, yaitu dari Jannatul Firdaus, sorga Firdaus, sorga Aden, dan sorga Khuldi. Mudah-mudahan besok sudah Papa Devi traktir Papa kembar ya. Papa Neneng traktir Papa Diana. Tinggal saya tunggu SMS saja nanti. Ini Nabi yang ngomong. Tapi diutamakan keluarga dulu. Paman, bibi, keponakan, sepupu, orang terdekat dahulu. Jangan royal dengan teman-teman karib, tapi dengan keluarga jangan. Man anfaqa ala maridin hatta yankashifu anhu durrahu. Nah, ini kan gerakan sejadah suka bantu orang yang sakit. Nah, ini hadisnya. Siapa orang yang menginfakkan atas orang yang sedang sakit hingga penyakitnya itu lenyap darinya,
dia infakkan ini uang buat berobat, ya, hingga dia sembuh, maka Allah akan catat bagi setiap biji obat yang dikonsumsi atau setiap cairan, tetesan cairan infus yang masuk, dicatat bikulli habatin ibadati mi'at di sana. Setiap obat satu bijinya dicatat ibadah 100 tahun. Ya. Luar biasa ya? Luar biasa. Kadang ada yang tidak peduli. Kadang dipersulit, mau berobat dipersulit. Harus ada uang dulu baru padahal KTP-nya dia hanya menikmati uang yang sesaat, padahal dia harusnya dibuka itu pintu-pintu, dia bisa mendapatkan kekayaan yang abadi di akhir. Bahkan Nabi SAW sabdakan nanti ada di akhir zaman orang-orang yang kelaparan. Kalau punya kebun siap-siap memang tanam pisang, ubi atau batata. Karena nanti akan datang masa yang memang sudah susah air hujan, sehingga sulit. Orang tidak ada lagi makan nasi, tidak ada, karena tidak ada lagi hasil dari padi. Ya. Jadi belajar memang sudah makan pisang. Ya. Pisang goreng ya, pisang rebus, ya, pokoknya dilatih pengganti nasi. Nanti akan datang, tidak tahu kapan waktunya, tapi akan terjadi ini masa. Percaya tidak percaya pasti akan terjadi. Karena memang tanda akhir zaman, nanti akan sulit, curahan air hujan sudah semakin susah. Bahkan nanti 1 tahun mungkin hanya 1 kali hujan. Terus sampai tidak ada curahan hujan. Dan memang tanda Dajjal datang itu memang ditandai dengan kemarau panjang. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah terlalu malam. Ya, insya Allah di kajian-kajian berikutnya kita akan baca kitab-kitab tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Karena sekarang bulan Maulid, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ngambil berkahnya karena keuntungannya besar. Setiap rumah yang dibacakan maulid, para ulama sebutkan karir summa karir al maulid ba'dal maulid, bacalah kitab-kitab maulid, ulang-ulangi terus, karena li'annahu man qara'al maulid, siapa yang membaca kitab maulid di bulan Rabiul Awal, maka marat sanatu ala ahsani hal, maka akan lewat tahun yang akan dia lewati dalam kondisi sebaik-baiknya keadaan. Apa? Rufiat anhu aziyat wal afat, akan diangkat segala gangguan dan malapetaka dari kehidupannya selama 1 tahun. Ya, mudah-mudahan kalau ada banjir bandang kita punya rumah lewat itu air. Insyaallah. Dan juga insya Allah untuk majelis Barakatul Khairat ini nanti akan mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Sudah tentukan kita lewati di Rabiul Awal, jatuhnya nanti di Rabiul Akhir
pas tanggal 11 Rabiul Akhir. Tepatnya pas kajian kita tanggal 27 November insyaallah. Kalau bisa nanti kita ngadain sekalian dengan santunan anak yatim piatu. 27 November, luas nggak tempatnya? 27 November. Kita mau ngadain acara agak besaran lah. Nanti ngundang penceramah juga. Bulan depan biar ada waktu juga, saya punya murid-murid di luar daerah bisa bantu juga untuk santunan. Ya bulan depan saja kasih lewat. Kalau itu kan sekarang juga padat orang acara di mana mah. Kasih lewat saja. Dan juga bertepatan wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Karena rutinitas saya di Jakarta juga dengan guru-guru saya suka barengin acara maulid dengan wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Makanya nih ading namanya Abdul Qadir karena pas malam acara peringatan, selesai acara saya punya istri melahirkan, makanya namanya Abdul Qadir. Jadi sekalian ulang tahunnya ading ini. Ya, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan takwa. Yang hati kita kotor dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhlaknya kita jelek, mudah-mudahan diberikan akhlak yang baik. Semoga hati kita dipenuhi dengan cahaya Allah, dipenuhi dengan ilmu yang manfaat. Yang rezekinya macet mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisnisnya macet mudah-mudahan lancar. Yang punya usaha, tokonya mudah-mudahan laris manis, banyak pembelinya dari segala arah. Diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang tidak capek mendapatkannya, yang tidak mendatangkan hisab dan azab pada hari kiamat, dan juga tidak menyebabkan sifat pelit bersemayam dalam hati kita. Dan semoga orang-orang yang berniat jahat ataupun telah berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan dilenyapkan segala kejahatan mereka semua, dilenyapkan segala kejahatan mereka semua, dilenyapkan segala kejahatan mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan keberkahan, rahmat, kasih sayang, ketentraman di dalam keluarga kita semua. Dan semoga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, membawa nikmat iman dan Islam. Semua keluarga kita, keturunan kita, termasuk orang-orang yang selamat dunia akhiratnya, bahagia dan sukses dunia akhiratnya. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yagib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yagib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib. Ya Maulana ya Mujib, wahai Tuhan kami, junjungan kami, wahai yang mendengar, yang menerima doa-doa hambanya. Wa ya hadiran la yagib, wahai zat yang selalu hadir ketika dibutuhkan hamba-hambanya. Tawassalna ilaika bil habib, kami bertawasul dengan perantara kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau berkenan memenuhi hajat-hajat kami semua ya Allah. Hajat kami amat banyak ya Allah, tak mampu kami menyebutkan satu persatu, dan engkau maha mengetahui hajat kami ya Allah. Penuhilah hajat-hajat kami ya Allah. Yang punya niatan menjual tanah, menjual rumah, maka percepat ya Allah lakunya ya Allah. Penuhilah hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma shfina bisyifa'ik, ya Allah sembuhkan kami dengan penyembuhmu. Wadawina bidawaik, obatilah kami dengan obatmu ya Allah. Wa'afina min balaik, dan selamatkan kami ya Allah dari balakmu ya Allah. Selamatkan kami dari balakmu ya Allah. Selamatkan kami dari balakmu ya Allah.
bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrabna lalladha asrabna fatub alaina tauba tasilu kulla auba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi yasma fadlan wa juda manna la bi ikhtisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suhli shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadati suhbi walhamdulillahi fil bada'i wat tanahi. Sekali lagi saya minta keikhlasannya surat Al-Fatihah buat almarhum orang tua angkat saya, Ami Toha bin Salim Alidrus di Parigi. Saya dulu tahun 2005 pertama kali dari Jakarta merantau ke Sulawesi. Saya tinggal di rumah almarhum ini. Baru meninggal tadi habis maghrib di Parigi di Desa Masigi. Saya minta Al-Fatihahnya, semoga almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya, disempurnakan segala kekurangannya dan diluaskan kuburannya kelak, dan juga dijadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Al-Fatihah. Alam yatihan Allah yaghfir li ruhi Toha bin Salim Alidrus annahu la yaghfiru lahu wa yarhamu wa yuhyi darajatahu fil jannah wa yasimu adkhalahu la hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bikum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.